Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, Bu Emanya saja semangat. Kalian juga ya di rumah? Oke sayang? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sama-sama kita awali dulu ya dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kakak, di sini ada sebuah peta. Wah, siapa yang tahu ini peta apa ya? Ya, benar sekali. Ini adalah peta negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kita yang tercinta. Masya Allah ya. Hari ini, insya Allah kita akan belajar tematiknya adalah IPS, yaitu tentang letak negara Indonesia. Siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar sebuah bola dunia, atau bisa dibilang miniatur bumi, atau juga bisa dibilang sebagai globe. Wah, pernah dengar ya? Insya Allah. Jadi, melalui globe ini atau miniatur dunia ini, kita bisa melihat ya letak negara-negara yang ada di belahan dunia, termasuk negara kita, yaitu Indonesia. Masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang letak Indonesia. Kakak tahu tidak bahwa dalam mempelajari tentang letak Indonesia, ternyata letak Indonesia itu dibagi menjadi dua macam. Apa saja? Ya, yang pertama adalah letak geografis, dan yang kedua adalah letak astronomis. Kali ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang letak geografis. Kira-kira apa ya letak geografis itu? Nah, letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi, atau dari posisi daerah itu pada bola bumi. Oke? Nah, letak geografis Indonesia ini sangat strategis. Kenapa ya? Karena Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benuanya apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Samudranya apa saja? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ternyata dari letak geografis Indonesia ini ternyata mengakibatkan beberapa hal. Apa saja ya? Akibat dari letak geografis Indonesia, yaitu di mana Indonesia terletak di antara dua benua, ternyata mengakibatkan hal Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kemudian Indonesia juga kaya akan keragaman flora dan fauna. Ya, ternyata keragaman flora dan fauna ini juga memiliki aneka ragam corak. Ya, ada yang bercorak asiatis, ada yang bercorak peralihan, dan juga ada yang bercorak australis. Nah, untuk pembahasan ini insya Allah akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan kita selanjutnya ya. Kemudian ada loh akibat dari letak geografis Indonesia, yaitu karena Indonesia terletak di antara dua samudra. Apa saja ya akibatnya? Nah, ternyata Indonesia yang terletak di antara dua samudra. Ayo, samudra apa yang tadi? Ya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ternyata ini mendatangkan keuntungan loh bagi perairan Indonesia, di mana Indonesia menjadi salah satu jalur utama perdagangan internasional. Kemudian yang kedua adalah Indonesia terletak di jalur lalu lintas dunia. Wah, udah tahu ya yang namanya jalur lalu lintas dunia, berarti Indonesia itu banyak dilewati oleh negara-negara dari belahan dunia, ya, baik itu melalui jalur pelayaran atau perairan maupun melalui jalur penerbangan. Masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang letak astronomis. Nah, apa sih letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu tempat
dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujurnya. Nah, kakak tahu tidak apa itu ya garis lintang dan garis bujur? Oke, baik. Sebelum kita coba menjawab tentang apa ya itu garis bujur dan garis bujur dan garis lintang, terlebih dahulu kita bahas ini dulu ya. Nah, letak astronomis Indonesia yaitu berada pada 6 derajat LU atau kepanjangannya adalah lintang utara sampai dengan 11 derajat LS dan derajat BT sampai dengan 141 derajat BT. Ada not di bawahnya ya, kakak boleh baca. LU itu artinya apa? Lintang utara, LS lintang selatan, BT bujur timur. Nanti penasaran ya kira-kira apa sih garis lintang sama garis bujur itu? Wah, biar lebih kebayang, coba Bu Emma jelaskan kembali ya. Garis lintang itu adalah garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal, ya. Jadi dia mendatar. Oke, jadi melingkari buminya secara horizontal, jadi secara mendatar, dia memutar garisnya. Kemudian garis bujur itu apa? Garis bujur adalah garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal. Jadi melingkarinya arahnya seperti ini, kan bulat ya, seperti ini jadi melingkarinya secara vertikal. Dan garis bujur ini dia menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Oke, agar lebih jelas, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Di yang mana ya yang namanya garis lintang? Garis lintang yang ini nih. Terus yang mana ya yang namanya garis bujur? Garis bujur yang ini nih. Ya. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya ya. Ternyata kondisi geografis Indonesia berdasarkan garis lintangnya ini menyebabkan beberapa hal. Masih ingat kan apa itu garis lintang? Ya, benar. Garis lintang itu adalah garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Jadi dia memutarnya seperti ini. Ibaratnya kalau bumi itu bulat seperti bola, dia garis khayalnya itu memutar seperti ini. Ya. Nah, ternyata garis lintang ini menyebabkan yang pertama Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, seperti yang kakak lihat ya. Kemudian yang kedua, menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Apa itu ya iklim tropis? Iklim tropis itu yang seperti kakak rasakan sekarang. Tidak terlalu panas, tapi juga tidak terlalu dingin. Ya, biasanya umumnya suhunya berasa hangat seperti kita. Wah, Masya Allah ya, ternyata kita termasuk yang beruntung ya, karena kita tidak terlalu tersiksa dengan suhu yang terlalu dingin sekali atau terlalu panas sekali. Jadi Allah benar-benar menyayangi kita ya, Masya Allah. Oke, hebat. Nah, kemudian pembahasan yang kedua adalah kondisi geografis Indonesia berdasarkan garis bujurnya. Ya, ternyata juga menyebabkan beberapa hal. Apa saja ya? Ya, yang pertama, wilayah Indonesia terletak di belahan bumi bagian timur. Kemudian yang kedua adalah panjang garis bujur Indonesia adalah sepanjang 46 derajat. Itu dalam hitungan skala untuk globe atau untuk peta dunia ya. Angka 46 ini dari mana? Nah, kita lihat ya. Di sini ada gambar batas wilayah Indonesia. Kalau kakak melihat tadi ada angka 95 derajat BT ya, atau bujur timur sampai dengan 141 derajat BT. Nah, angka 46 derajat yang tadi itu adalah selisih antara angka 95 derajat dengan 141 derajat. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, benar. Cara menghitungnya adalah angka yang terbesar dikurangi dengan angka yang terkecil. Sebagaimana kita pernah belajar di pelajaran matematik ya, ketika mau menghitung atau mencari angka selisih.
41 derajat dikurangi dengan 95 derajat. Ternyata hasilnya adalah benar, 46 derajat. Ya, jadi sampai di sini insya Allah jelas ya. Oke, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang batas wilayah Indonesia. Nah, untuk mempelajari batas wilayah Indonesia ini, kalian bisa melihat dari gambar ya. Nah, ada wilayah-wilayah Indonesia yang berbatasan di sebelah utara, di sebelah selatan, di sebelah timur, atau di sebelah barat. Nah, di bagian utara, kira-kira Indonesia berbatasan dengan apa ya? Ya, Indonesia berbatasan dengan yang berupa daratan adalah negara Malaysia. Sebenarnya masih ada lagi ya. Kemudian untuk lautnya, Indonesia berbatasan dengan perairan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Kemudian ada lagi untuk di bagian selatan dulu ya. Untuk di bagian selatan, ternyata daratan Indonesia itu berbatasan dengan daratan Timor Leste. Ya, dulu kalau kakak ketahui ya, ternyata negara Timor Leste itu dulu adalah pecahan dari Indonesia. Ya. Kemudian untuk masih di bagian selatan juga, untuk wilayah lautnya, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan Australia. Batas wilayah Indonesia bagian barat, ya. Untuk daratannya, wah ternyata Indonesia tidak memiliki perbatasan dengan daratan manapun, ya. Kenapa? Karena ternyata untuk wilayah bagian barat Indonesia hanya berbatasan dengan yang berupa laut, yaitu Samudra Hindia dan perairan India. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya pembelajaran kita IPS mengenai letak negara Indonesia hari ini cukup sudah dulu ya. Nah, agar kakak lebih paham tentang materi ini, Bu Emma bantu dengan memberikan beberapa kesimpulan ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama, Indonesia adalah negara maritim. Ya, kenapa? Karena Indonesia lebih banyak memiliki batas laut dibandingkan dengan batas yang berupa daratnya. Kemudian yang kedua, secara geografis, batas wilayah Indonesia meliputi sebelah utara, negara Indonesia dibatasi oleh negara Malaysia, Singapura, Samudra Pasifik, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Kemudian untuk di sebelah barat, negara Indonesia dibatasi oleh Samudra Hindia dan negara India. Nah, insya Allah gampang diingat ya, Samudra Hindia, negara India. Ya, kemudian untuk sebelah selatan, ya. Untuk sebelah selatan negara Indonesia juga dibatasi oleh Samudra Hindia dan negara Timor Leste, ya. Kemudian untuk sebelah timur negara Indonesia dibatasi oleh negara Papua Nugini. Oke kakak, untuk lebih mengasah keterampilan kalian, juga daya ingat kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini, kerjakan tugas di buku tulis ya. Oke, pertanyaannya mudah-mudah sekali. Ya, hanya sedikit. Yang pertama, sebutkan letak astronomis Indonesia. Gampang banget. Tadi sudah ada ya. Kemudian yang kedua, sebutkan letak geografis Indonesia. Tadi juga sudah diulas beberapa kali. Dan kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah kondisi geografis Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya? Itu juga tadi sudah ada ya di slide. Kemudian yang keempat, letak negara Indonesia kan sangat strategis ya. Nah, kakak cukup sebutkan keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia karena letaknya yang strategis. Wah, tadi ada dua ya kalau tidak salah. Nah, kakak untuk membantu kalian menjawab soal, kalian bisa memutar video ini berulang-ulang agar kakak lebih memahami, atau boleh juga kakak membaca melalui slide yang ada pada PowerPoint yang sudah Bu Emma berikan. Ya, semoga sukses ya mengerjakannya. Semoga Allah memudahkan selalu kalian. Ya. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyak ilmu kita semakin bertambah ya. Dan dengan ilmu yang kita miliki semakin menjadikan kita sebagai insan yang semakin dekat sama Allah. Ya. Baik, sama-sama kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca
doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakalla Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bu yang cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.